Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa innan nadhar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahasanya nazar dengan melihat alam raya untuk ma'rifat Allah itu hukumnya wajib secara syariat. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan kemarin telah kami sampaikan bahwasanya istihad itu hanya diperbolehkan untuk para ulama. Selanjutnya Ibnu Rus mengatakan, wa idza kana yustaratu fil hakim fil halali wal harami an tastami'a lahu asbabul istihad, jika terkait dengan halal dan haram itu bagi seorang hakim supaya dia itu boleh beristihad, disyaratkan sebab-sebab beristihad, apa itu, atau kemampuan beristihad, atau ilmu-ilmu yang harus dia miliki supaya dia beristihad, yaitu wahya ma'rifatul usuli, mengetahui ilmu usul fikih. Jadi seorang mustahid, seorang hakim, seorang qadhi, seorang ulama itu baru boleh beristihad kalau dia telah menguasai ilmu usul fikih. Jika dia tidak tahu ilmu usul fikih, maka dia tidak boleh berijtihad. Karena usul fikih ini merupakan sebuah metodologi ijtihad yang telah diletakkan oleh para ulama dengan sistem istiqra'i, dengan sistem induktif, mengkaji berbagai macam teks yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab, kaidah bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan ilmu dilalah atau ilmu semantik, di mana ia berbicara terkait dengan relasi antara bahasa dengan makna. Kaidah-kaidah semantik ini cukup dalam didalami oleh para ulama usul. Selain itu juga ada namanya istihad maqasidi, yaitu dengan melihat spirit atau tujuan dasar diturunkannya hukum syariat. Jika istihad semantik itu melihat bahasa, kemudian bahasa itu diterapkan di dalam alam realita, atau dari teks menuju konteks, maka istihad maqasidi itu sebaliknya. Dia akan melihat konteks, melihat sosiokultural, melihat maslahat bagi seorang hamba, kemudian maslahat itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua bitnya ada di sana, standarnya ada di sana. Jadi baik teks atau konteks menuju teks itu merupakan dua piranti yang biasa atau dua istilah yang biasa digunakan oleh ulama usul. Selain itu juga dikaji terkait dengan rujukan-rujukan hukum Islam. Karena sesungguhnya rujukan hukum Islam itu bukan hanya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi ada rujukan-rujukan sekunder selain Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ijma' qiyas. Selain itu juga masalah mursalah, aqwal sahabi, syarat maqablana, tradisi, al-urf, istishab, istihsan, dan lain sebagainya. Piranti-piranti mutlak dibutuhkan oleh seorang usuli atau oleh seorang ulama yang hendak berijtihad. Dia juga harus tahu siapa itu mufti, siapa itu mustafti, ahwalul mufti, ahwalul mustafti, sehingga ketika dia beristihad itu benar-benar sesuai dengan kondisi, dengan konteks, tidak salah dalam beristihad. Karena setiap orang bisa jadi mempunyai persoalan yang berbeda. Ketika persoalannya sama pun bisa jadi fatwanya berbeda karena kondisi yang berbeda pula. Tentu perbedaan-perbedaan ini hanya bisa diketahui manakala kita memperdalam ilmu usul fikih. Dan tentu saja usul fikih ini berbahasa Arab, maka syarat mutlak orang belajar usul fikih tentu dengan mempelajari bahasa Arab. Jika sekadar baru mempelajari ilmu usul fikih dari terjemahan, ini sangat tidak cukup. Karena ketika kita mempelajari ilat hukum, ketika kita mempelajari tentang ilmu dilalah, kita mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, itu harus langsung merujuk kepada kaidah-kaidah berbahasa Arab. Usul fikih terjemahan itu hanya sebagai pengenalan saja,
tetapi bukan pendalaman. Ketika kita hendak mendalami, kita ingin mempelajari dengan sesungguhnya, maka kita harus merujuk langsung ke dalam bahasa Arab. Karena ketika kita mempelajari huruful ma'ani, perbedaan makna antara satu huruf saja, misal ba, bisa lil iltisaq, bisa lil tab'id, dan lain sebagainya. Perbedaan hatta, perbedaan waw, waw apakah litartib, ataukah litarohi, ataukah bisa litakib, itu kita tidak bisa mengetahui hal ini kecuali kita merujuk langsung ke dalam bahasa Arab. Apalagi ketika nanti kita akan berbicara terkait majaz dan hakikoh, al-majaz wal hakikoh, al-isti'arah, kemudian lain sebagainya, itu mau nggak mau kita juga harus merujuk ke dalam bahasa Arab. Seperti halnya juga mutlak, muqayyad, mufassal, mufassar, dan lain sebagainya, itu juga harus merujuk ke dalam bahasa Arab. Maka mereka yang belum bisa berbahasa Arab, kemudian hanya sekedar mengandalkan Google, dan dia beristihad, ijtihad ini masih dipertanyakan. Karena menurut Imam Ibn Rushd, syaratnya seorang melakukan ijtihad ini harus menguasai ilmu usul fikih, dan kaidah-kaidah usul fikih ini bermula dari bahasa Arab. Maka kemampuan seorang ulama terkait dengan pemahaman bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya menjadi mutlak dibutuhkan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.